Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, bertemu lagi dengan Bu Rena. Apa kabar kalian? Semoga kalian masih tetap semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pembelajaran tematik kita masih di tema 5, pahlawanku, sikap kepahlawanan, subtema 3, pembelajaran ke-1 dan ke-2. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya robbal alamin. Pembelajaran ke-1 dan ke-2, muatan pembelajarannya. Yang pertama ada bahasa Indonesia KD 3.8, membandingkan hal yang sudah diketahui dengan yang baru diketahui dari teks non-fiksi. Yang kedua ada IPA KD 3.7, menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Yang ketiga ada PPKN KD 3.1, memahami makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila. Yang keempat ada SPDP KD 3.2, memahami tanda tempo dan tinggi rendah nada. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, kalian mampu menggali informasi berdasarkan teks bacaan. Yang kedua, kalian dapat melakukan percobaan dengan cermin cekung dan cermin cembung. Yang ketiga, kalian dapat menyebutkan contoh sikap kepahlawanan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang keempat, kalian mampu menyanyikan lagu wajib nasional Hari Merdeka dengan memperhatikan tinggi rendah nada. Kita dapat menggali informasi dari suatu teks. Bagaimana cara menggali informasi dalam suatu teks? Perhatikan uraian berikut ini. Cara menggali informasi dalam bacaan. Yang pertama, membaca teks dengan cermat. Yang kedua, menggarisbawahi gagasan pokok setiap paragraf. Yang ketiga, mengelompokkan informasi dalam teks menggunakan kata tanya. Yang keempat, menjawab pertanyaan yang diberikan menggunakan jawaban dari jawaban yang diajukan. Ayo membaca, menggali informasi berdasarkan bacaan. Nah, di sini ada foto Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman tercatat sebagai Panglima dan Jenderal Republik Indonesia yang pertama dan termuda dalam sejarah Indonesia. Beliau dilahirkan pada tanggal 14 Januari 1916 di Purbalingga. Jenderal Sudirman dikenal sebagai seorang pemimpin yang tangguh. Beliau berjuang keluar masuk hutan dalam rangka perang gerilya melawan Belanda. Selanjutnya, dalam perjuangannya, Jenderal Sudirman sakit sehingga beliau harus ditandu untuk memimpin prajuritnya. Nah, Jenderal Sudirman memikul tanggung jawab yang besar, yaitu mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dari serangan agresi militer Belanda. Ketika Jenderal Sudirman kembali ke Yogyakarta, ratusan prajurit TNI berbaris menyambutnya. Semangat juangnya yang begitu besar membuat beliau tetap bertahan meskipun harus berjuang dalam keadaan sakit. Nah, Jenderal Sudirman memegang teguh sumpah jabatan yang telah diucapkan saat beliau dilantik menjadi Panglima Besar.
Dalam satu sumpah, beliau menyatakan bersedia mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia sampai titik darah penghabisan. Selanjutnya menuliskan informasi berdasarkan gambar pada tabel. Nah, di sini tokoh nasional itu tadi Jenderal Sudirman. Informasinya yang sudah kita dapat yaitu Jenderal Sudirman merupakan salah satu pahlawan Indonesia. Nah, Jenderal Sudirman berjuang dengan gigih saat melawan Belanda demi mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Selanjutnya, melakukan percobaan dengan cermin cekung dan cermin cembung. Nah, salah satu fasilitas yang ada pada mobil adalah kaca spion. Kaca spion berguna untuk membantu pengendara melihat ke arah kanan, kiri, dan belakang. Kaca spion menggunakan cermin cembung. Nah, berikut ini macam-macam pada cermin. Yang pertama ada cermin datar. Perhatikan gambarnya. Di sini ada wajah kalian dan ada bayangan. Nah, cermin datar membentuk bayangan bersifat maya. Jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda cermin. Ukuran bayangan sama besar dengan benda, tetapi posisinya berkebalikan. Contoh cermin datar adalah cermin yang kita gunakan sehari-hari. Selanjutnya yang kedua ada cermin cekung atau konkav. Nah, di situ ada wajah kalian dan bayangannya. Cermin cekung adalah cermin yang permukaan bidang pantulnya berbentuk cekung. Cermin cekung bersifat mengumpulkan sinar. Sifat bayangan yang berbentuk pada cermin cekung tergantung letak atau jarak benda terhadap cermin. Selanjutnya, jenis yang ketiga yaitu cermin cembung atau konveks. Di situ ada wajah kalian dan bayangannya. Nah, cermin cembung adalah cermin yang permukaan bidang pantulnya berbentuk cembung. Cermin cembung bersifat menyebar sinar. Nah, cermin cembung selalu membentuk bayangan yang bersifat maya, tegak, diperkecil. Cermin cembung biasa dimanfaatkan untuk kaca spion. Selanjutnya menyebutkan contoh sikap kepahlawanan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Di sini ada tokoh pahlawan yang bernama Bung Tomo dengan sang pengobar arek Surabaya. Nah, di sini Bung Tomo bukanlah pejuang yang sedari awal mengangkat senjata. Pada masa pendudukan Jepang, Bung Tomo bekerja di kantor berita. Selanjutnya, beliau menjadi pemimpin redaksi kantor berita antara di Surabaya. Nah, pada pertempuran di Surabaya itulah Bung Tomo tampil sebagai orator yang berhasil mengobarkan semangat juang arek-arek Surabaya. Nah, selanjutnya ini ada isi orasi dari Bung Tomo. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah keadaan genting, tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak, baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka. Itu kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Nah, itulah isi orasi dari Bung Tomo. Sikap kepahlawanan yang sesuai sila pada Pancasila. Sila Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa.
Sikapnya yaitu saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh sikapnya menghargai sesama, tidak semena-mena terhadap orang lain, berani membela kebenaran, serta mencerminkan keadilan. Sila ketiga, persatuan Indonesia, sikapnya cinta dan rela berkorban untuk tanah air, lebih mencintai produk dari negara sendiri. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sikapnya tidak memaksakan kehendak kepada orang lain serta mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sikapnya yaitu bersikap adil, menghormati hak-hak orang lain, bekerja keras tanpa kenal lelah. Nah, itulah sikap-sikap kepahlawanan yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Menyanyikan lagu Hari Merdeka dengan tinggi nada yang sesuai. Hari Merdeka merupakan salah satu lagu kebangsaan untuk memperingati lahirnya negara Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Lagu tersebut diciptakan oleh Haji Mutahar. Ketukan pada lagu Hari Merdeka adalah setengah ketukan. Tugas kalian hari ini, yang pertama, kapan dan di manakah Jenderal Sudirman dilahirkan? Yang kedua, Jenderal Sudirman dikenal sebagai apa dalam Perang Gerilya melawan Belanda? Yang ketiga, apa yang menjadi semangat juangnya Jenderal Sudirman? Yang keempat, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis pada cermin. Yang kelima, tuliskan sikap-sikap yang sesuai dengan pengamalan sila-sila Pancasila. Minimal 3 contoh sikap. Kalian tulis soalnya di buku tulis tematik kalian, tulisan yang rapih dan jelas, dan dikirim ke classroom. Terima kasih. Alhamdulillah, pembelajaran tematik kita hari ini sudah selesai. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.